juga Muslim. Kalau pemimpin kita untuk semua agama, kita taati atau tidak, Ustaz? Jadi seorang Muslim kan pemimpinnya harus Muslim. Kalau ini untuk semua agama, kita taati atau tidak, Ustaz? Ya. Lalu siapakah pemimpin kita, Ustaz? Silakan, Ustaz. Dari YouTube nih, Ustaz Nana Abdullah Jain. Ya. Silakan, jadi memimpin itu bukan hanya Rasulullah, bukan hanya memimpin kaum muslimin, tapi memimpin seluruh rakyatnya. Tetapi kriterianya adalah seorang pemimpin yang kuat dan amanah. Nah, seakan-akan hari ini kalau yang dipimpin itu banyak agama, maka kepemimpinan Islam tidak akan berhasil. Justru kepemimpinan Islam akan berhasil mengatur seluruh agama, karena Islam akan mengatur seluruh manusia. Bukan hanya manusia, bahkan hewan pun akan selamat. Umar bin Khattab mengatakan, seandainya ada seekor keledai yang terpeleset di Irak karena jalannya tidak aku betulkan, aku takut di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Itu kalimat yang nyata ucapan oleh Umar. Apalagi kalau yang terpeleset itu manusia. Umar mengatakan, kalau ada seekor keledai yang terpeleset di Irak, ya, 1.500 kilo dari Madinah, itu masih tanggung jawab Umar. Keledai loh ya. Keledai kepleset karena jalannya tidak dibetulkan, 1.500 kilo dari orang yang ngomong, itu masih menjadi tanggung jawab Umar. Maka kalau pemimpin kayak gitu, dia nggak bisa tidur. Umar itu kalau malam hari, dia bawa beras, gandum untuk rakyatnya. Ketika mau diangkat sama Abu Hurairah, kamu mau ngangkat beban saya di akhirat nanti? Enggak ya Umar, ya sudah biarin saya ngangkat. Itu, sampai seperti itu. Dan itu kan cuma 1-2 orang. Bukan hanya teori. Para khalifah begitu. Harun al-Rashid, Umar bin Abdul Aziz. Itu. Bukan cuma 1-2 orang. Salahuddin al-Ayyubi. Itu memimpin berbagai macam agama, ya, termasuk khalifah Bani Utsmani, Turki Utsmani, juga demikian Muhammad Al-Fatih, itu menguasai sampai ke Eropa. Sulaiman Al-Qanuni, the Great Solomon, itu menguasai sampai Polandia, Bulgaria, Rumania, Montenegro, Albania, Balkan, sampai ke Austria. Itu semua adalah wilayah-wilayah orang kafir, tapi mereka terjaga. Berapa tahun, Pak? 600 tahun. Ya. Maka kalau ada yang meragukan, suruh baca sejarah. Suruh baca sejarah. Berapa ratus tahun umat Islam hidup dengan damai dengan orang-orang Yahudi Nasrani di Palestina. Dari sejak tahun 635 sampai tahun 1948. Ya. 635 sampai 1948, hidup damai, tidak diganggu, boleh beribadah. Itu sudah menjadi fakta sejarah. Maka jangan pernah ragukan, pemimpin yang taat kepada Allah pasti akan menjaga seluruh warganya, bahkan hewan-hewan maupun tumbuhan. Ya. Disebutkan, "Waman qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa sebab yang dibenarkan atau membuat kerusakan di muka bumi, maka itu sama dengan membuat kerusakan seluruh manusia, membunuh seluruh manusia. Jadi lingkungan hidup pun aman. Au fasadin fil ardi, pemimpin yang membuat kerusakan di muka bumi sama dengan menghancurkan kemanusiaan secara keseluruhan. Nah, orang yang bertakwa tidak akan menghancurkan alam semesta. Itu karena khalifah, wakil Allah fil ardi, di muka bumi, bukan hanya untuk manusia, hewan juga, gunung juga, tumbuh-tumbuhan juga, dan setiap itu akan ditanyakan oleh Allah tentang kepemimpinannya. Maka ayat yang paling berat Rasulullah SAW itu ketika dikatakan bahwa engkau menjadi saksi. Itu berat. Tidak ada satupun nabi yang kuat menjadi saksi atas kepemimpinannya. Bayangkan di akhirat beliau ditanya tentang kepemimpinannya.
Itu Nabi pun merasa berat sekali. Beliau diberdirikan umpamanya, ditanya, apa tanggung jawabmu memimpin dunia ini? Dan setiap pemimpin akan digitukan. Maka pemimpin yang takut pada Allah tidak akan menzalimi. Ini poin penting yang harus kita pahami. Rasulullah SAW bersabda, Man adha dhimmiyan fa'ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menzalimi, menyakiti orang kafir yang tinggal di negara Islam, aku yang akan jadi pembelanya nanti. Membela orang, aku yang akan menghadapinya nanti. Jadi orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi tinggal ya di sebuah negara, tidak harus negara yang bersyariat Islam, ya, pemimpinnya Muslim, menzalimi dia, nanti di akhirat menuntut siapa yang menjadi pembelanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira menang apa kalah? Ya, pemimpin ini kalah apa menang? Kalah. Karena kezalimannya. Ya. Itu jaminan. Jadi orang yang pemimpin yang paham Islam tidak akan menzalimi orang kafir. Karena nanti berhadapan dengan Nabi. Berhadapan dengan Nabi. Kenapa kau zalimi orang ini? Dia kafir ya Rasulullah. Ya. Apa salahnya? Maka ini terakhir sebelum saya tutup. Suatu hari ada seorang Yahudi yang komplain karena rumahnya dirobohkan oleh Amr bin As, gubernur Mesir. Dibikin masjid. Ini Yahudi yang tua, benci sama Islam. Tapi rumahnya dekat dengan masjid. Mau dilebarkan dia nggak mau. Akhirnya Amr bin As gusur. Nggak terima ini Yahudi ini. Akan saya laporkan kepada Umar bin Khattab. Dia berangkat dari Mesir sampai Madinah. Ya. Sampai di Madinah, ditanya, di manakah istananya Umar? Dia bayangkan yang namanya khalifah, raja itu istananya megah. Umar itu nggak punya istana. Masa? Iya, istananya dua. Kalau nggak di masjid, ya di rumahnya. Sama satu lagi, di bawah pohon kurma di pojok sana. Jadi kalau sudah di bawah pohon kurma itu Umar bin Khattab itu pasti cuma pakai celana aja, telanjang dada karena supaya. Nah, sampai di situ di rumahnya nggak ada, di masjid nggak ada, akhirnya di pojok Madinah. Dia laporkan, wahai Umar, gubernurmu telah menzalimiku. Kenapa? Rumahku dia gusur untuk mendirikan masjid. Umar ambil pedang, nyari tulang. Ada tulang, kasih set. Bawa sana, kasihkan ke Amr bin As. Bingung ini Yahudi. Wah, apa-apaan nih orang? Kok saya jauh-jauh dari Mesir minta keadilan cuma dikasih tulang? Ya mungkin pernah saya ceritakan tapi saya ulangi lagi. Ya sudah pokoknya bawa saja. Begitu sampai ke Amr bin As, gemeter Amr bin As. Balikkan, bangun lagi rumahnya. Tambah bingung lagi ini. Ini yang satu ngirim tulang, yang satu gemeter karena tulang. Sebentar, ada apa dengan kalian ini? Kok kayak begini? Wahai bapak tua, kamu paham ini? Enggak, saya jelaskan. Setelah kamu datang ke Khalifah Umar, atas kezalimanku, Khalifah mengatakan, wahai Amr bin As, berlaku luruslah engkau seperti garis ini, karena nanti engkau akan menjadi tulang seperti ini. Itu pemimpin Islam kayak begitu. Yahudi yang benci sama Islam pun diberikan keadilan. Nah itu rumah-rumah dia. Walaupun mau dibikin masjid, rumah dia kok. Hak dia dilindungi. Padahal mau bikin masjid. Padahal dia benci Islam, tapi itu hak dia. Maka terkejutlah orang itu langsung mengatakan, aku masuk Islam. Ini kisah saya kurang tahu apakah sahih atau tidak, tapi ini masyhur sekali. Ya. Demikian ini contohnya. Lalu orang bilang, oh itu kan Umar, itu kan Amr bin As. Iya kita disuruh nyontoh kan. Kalau jawabannya kayak gitu, maka semua Quran dan hadis itu nggak kepake. Loh itu kan Nabi. Nah kalau Umar saja kalian tolak, alasannya karena saya beda sama Umar, apalagi sama Nabi.
Jadi adanya misal-misal, contoh-contoh itu agar kita meneladani. Nggak bisa seluruhnya separuhnya, nggak bisa separuhnya sepertiganya. Tapi minimal ada nilai-nilai para pendahulu kita yang masuk dalam diri kita.